durasi kita makin panjang dulu nih. Sayang betul kalau misalkan ini nggak dibahas juga nih sama ahlinya nih yang ngomongin ini, dan paling senang banget nih sama abangku satu ini kalau ngomongin soal konsep ini. Ya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bonar Marasi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bawaannya ini nih selalu membawa perisai ini kalau Bang Bonar. Iya, Bang Bonar ini. Nah, gini nih Bang Bonar, ini saya lagi ngebahas teman baiknya, teman akrabnya Bang Bonar ini, yakni Deki Ngadas. Jadi gini Bang Bonar, Deki Ngadas itu kan dia lagi gembar-gembor nih mau debat ya, Tritunggal versus Triteos gitu kan, dia melawan yang berpaham Triteos. Nah, sedangkan si Deki Ngadas ini kan dia Calvinis, pengikut Calvin. Nah, John Calvin sendiri mengaminkan gitu, mengaminkan dan mengimani gitu, bahkan setuju dengan konsep Triteos. Ini apakah enggak Deki Ngadas ini tubrukan sama junjungannya sendiri? Seperti itu Bang Bonar yang lagi kita bicarakan. Silakan Bang Bonar, tanggapannya. Iya, jadi sebenarnya Pak Deki Ngadas itu ya memang Triteis ya. Lalu yang terpisah pun sebenarnya ya Triteis juga, cuman mereka nggak mau ngaku gitu. Nah, mungkin aku share screen, Bang. Oh, boleh banget Bang Bonar. Boleh. Silakan Bang Bonar. Iya. Nah, ini ngeri nih kalau udah Bang Bonar. Ya, jadi Bang Bonar share screen-nya sebanyak mungkin yang gokil-gokil ya. Segokil mungkin. Udah tampil kah? Iya, udah tampil Bang Bonar. Silakan Bang Bonar. Obat parames kita bisa habis malam ini. Iya, jadi ini adalah gambar perisai Trinitas. Saya ambil dari buku Wayne Grudem, Sistematik Teologi ya. Jadi ini kuat gitu. Jadi 3 pribadi, bukan sifat ya, dan bukan unsur. Tapi 3 pribadi God yang berbeda, artinya tidak bercampur. Tiap mereka seutuhnya God, namun ketiganya satu hakikat gitu. Jadi ini adalah Trinitas, 3 pribadi, bukan sifat, bukan unsur, tapi 3 pribadi. Pribadi apa? Pribadi God. Berbedakah? Iya, berbeda. Bercampurkah? Ya tidak, karena berbeda mestinya tidak bercampur. Dan tiap mereka itu seutuhnya God. Artinya bahwa Yesus itu fully God, Roh Kudus juga fully God, sama seperti Bapa yang fully God. Mereka satu hakikat itu. Nah, pertanyaan kita begini, bidat manakah yang berhasil dibantah oleh Trinitas ini? Aliran atau doktrin manakah yang berhasil dibasmi oleh Trinitas itu? Yang pertama yang berhasil dibasmi adalah modalisme dengan prinsip yang nomor 1 ini. Modalisme berhasil dibantah dengan prinsip yang nomor 1 ini. Bahwa God itu 3 person. Bapa bukan Holy Spirit, Holy Spirit bukan the Son juga bukan Father gitu ya. Jadi kalau kita baca dari luar, Trinitas ini berhasil membungkam aliran oneness, modalisme, sabellianisme yang menyebut bahwa satu God, satu pribadi God, tapi 3 fungsi. Mereka oneness itu mengimani satu God, satu pribadi God, terdiri dari 3 fungsi. Lalu kemudian ajaran mana lagi kah yang berhasil dibidatkan oleh Trinitas? Yang kedua ini pakai prinsip ini, bahwa setiap person is fully God, setiap oknum itu God seutuhnya gitu. Ini untuk menentang Arius, untuk membungkam Arius bahwa the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Tidak ada subordinat di bawah, di dalamnya. Seutuhnya God semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, bidat manakah yang berhasil dikalahkan oleh Trinitas? Orang-orang sih Triteis gitu. Tapi sejatinya enggak gitu. Jadi Pak Deki bilang gini, bahwa Trinitas itu bukan Triteis. Muslim yang menuduh Trinitas adalah Triteis itu sedang melakukan Strawman. Istilahnya Pak Deki itu sukanya kan strawman. Wahai Muslim, hey Muslim, kalian bilang Trinitas itu Triteis. Oh tidak, itu Anda strawman. Maaf Bang Bonar, koreksi Bang Bonar.
Muslims. Iya. Kurang Hey S, kurang S. Muslims, hey Muslims, Anda menurut kami triteis, itu Anda strawman gitu. Nah sejatinya triteis ini tidak berhasil dikalahkan oleh perisai Trinitas ini. Jadi there is one God ini aneh bin ajaib ini. Karena Bapa is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, bahkan mereka itu berbeda, tidak bercampur, bagaimana bisa menjadi satu God. Sehingga pada saat Pak Deki mau membantah bahwa ini bukan triteis, dia hanya bisa bilang, Muslim, Anda strawman gitu. Itu hanya itu yang dia bisa bilang untuk membantah triteisme. Artinya triteisme itu tidak berhasil dibantah oleh Pak Deki dan oleh doktrin ini. Lalu cara kedua untuk mengelak tuduhan triteisme adalah dengan membidatkan triteis. Itu cara paling gampang sebenarnya. Jadi modalisme ini bisa aja dibidatkan tanpa ada prinsip-prinsip. Kamu bidat, selesai perkara. Arius juga bisa juga dibidatkan tanpa ada prinsip kedua. Kamu bidat, selesai perkara. Dan yang ketiga, triteis ini, ya, orang-orang Trinitas bilang kamu bidat, ya, karena Trinitas bukan triteis. Padahal sejatinya Trinitas ini ya triteis. Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, seutuhnya God, tapi Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Sama seperti Paulus adalah manusia, Lukas adalah manusia, Markus adalah manusia. Paulus bukan Lukas, Lukas bukan Markus, Markus bukan Paulus. Ada 3 di dalamnya. Salam Trinitas kan gitu. Terus kemudian ada lagi yang berusaha mengelak Trinitas ini. Berusaha mengelak triteisme di Trinitas ini dengan mulai membingung-bingungkan maksud dari pribadi itu. Pertanyaannya adalah apakah maksud pribadi itu? Jadi pribadi itu sama seperti Bang Rizky. Bang Rizky itu ada dan memiliki identitas, punya KTP. Yesus ada dan punya KTP. Lalu kemudian Bang Rizky itu sadar akan eksistensinya dan identitasnya. Yesus juga sadar akan dirinya dan sadar akan eksistensinya. Lalu kemudian akan menggunakan kata ganti orang aku. Yesus juga bilang gitu. Terus nomor 4, dapat mengenali eksistensi dari oknum lainnya. Yesus dapat mengenali Bapaknya, Bapaknya pun dapat mengenali dirinya. Terus kemudian memiliki kehendak. Jadi pada saat mau disalib, Yesus itu berdoa minta tolong untuk tidak disalibkan. Tapi akhirnya dia menyerah. Artinya kan ada 2 kehendak di dalam itu. Satu kehendak Yesus yang berusaha untuk tidak disalibkan. Lalu kemudian kehendak Bapa yang katanya penyaliban itu sebagai rencana kasih. Jadi istilahnya ikut aja gitu. Kata Bapa, silakan salibkan gitu. Akhirnya Yesus ikut disalib. Terus kemudian tidak dapat memiliki 2 kehendak yang berbeda dan saling berlawanan pada satu waktu yang sama dan terhadap objek yang sama. Ini nggak terlalu penting ya. Terus kemudian memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya dengan cara Yesus berdoa kepada Bapaknya. Terus kemudian tidak harus selalu memiliki tubuh, sehingga Roh Kudus itu pun juga pribadi karena berbentuk roh, kan tidak berbentuk fisik gitu. Lalu kemudian yang berikutnya kita mau masuk ke mana sih yang monoteis dan mana sih yang politeis gitu. Jadi kalau kita cari pengertian monoteis itu adalah there is one and only one God. Satu, kalau kita mengikuti Kristen ya, satu pribadi dan satu hakikat, satu unik, tiada tara, tiada sama, dan tiada serupa. One theist, monotheist, kan gitu. Lalu bagaimana dengan politeis? Politeis adalah there are multiple gods or deities gitu. Ada 2 paling tidak polanya. Ada 3 pribadi God yang berbeda, yang seutuhnya God namun satu hakikat. Tapi pribadinya 3. Lalu kemudian ada 3 atau 2 pribadi God yang berbeda dan beda hakikatnya. Pak Deki itu bilang bahwa saksi Yehova itu adalah politeis, yang ini sebelah kiri. Karena Bapa dan Anak itu pribadi yang berbeda dan kemudian berbeda hakikatnya gitu. Kata kuncinya adalah 2 pribadi beda hakikat.
Lalu bagaimana dengan punya Pak Deki? 3 pribadi yang seutuhnya God, namun sehakikat. Pertanyaan, apakah punya Pak Deki itu tidak politeis? Mestinya ya politeis, karena BP 11-12 ini sebenarnya bedanya adalah bahwa yang ini punya Arianisme ini tidak setara, yang ini setara, tapi 3 pribadi God yang seutuhnya God, berbeda, tidak bercampur, satu hakikat gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh dari kasus Oneness gitu. Oneness ini pingin banget sebagai ajaran keesaan Tuhan ya. Oleh karena itu, mereka berpikir keras bagaimana caranya supaya 3 pribadi itu menjadi satu. Solusinya adalah pribadinya satu, tapi fungsinya 3. Di perjanjian lama disebut sebagai Bapa, di perjanjian baru disebut sebagai Yesus, orang yang sama, pribadi yang sama, oknum yang sama, lalu di masa gereja disebut sebagai Roh Kudus. Satu pribadinya, 3 perannya. Ini orang-orang Oneness yang berusaha monoteis. Karena dalam pengertian mereka, teisnya harus satu. Adapun fungsi, adapun sifat, adapun kemudian nama-namanya boleh banyak gitu. Oleh karena itu, wahai Pak Deki, coba buktikan bahwa Trinitas itu bukan politeis. Tetapi cara yang paling keren, jangan hanya bilang Muslims, Anda strawman, jangan bilang gitu. Atau cara kedua, Triteis itu bidat, jangan kayak gitu doang gitu loh. Nah lalu kemudian, kalau misalnya ya, 3 pribadi ini tidak terpisah, yang duduk bersebelahan, berdiri sebelahan, dan kemudian 3 pada saat di tiga pada saat di baptisan. Iya, betul. Salam Triteos itu 1, 2, 3, salam Triteos, kan gitu kan, Bang Suber. Kalau ini tidak terpisah, maka jadinya seperti ini dia, Kerberus, 1 badannya, 3 kepalanya. Dan William Craig, Profesor William L. Craig juga bilang bahwa Trinitas yang tidak terpisah itu seperti ini. Atau seperti ini. 1 badannya, 3 kepalanya. Sehingga 1 benar, 3 juga benar gitu. Nah, kan gitu kan. Itu kan jadi contoh gitu. 1 benar, 3 juga benar. Jadi dalam hal ini, Pak Suwento Liau harus mau dengan Pak Deki untuk memastikan bahwa Trinitas itu adalah Triteis. Itu 1. Yang kedua, untuk memastikan bahwa seluruh jemaat Kristen yang Trinitas itu betul-betul memahami ajaran Trinitas. Karena apa? Karena kalau tidak paham betul, maka pakai doktrin kutu loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kutu loncat. Pada saat Trinitarian berdebat dengan Oneness, ya, orang-orang Trinitas itu selalu membawa dalil yang dibawa oleh Muslim bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapaknya. Tapi pada saat Trinitas berdebat dengan kita, orang Trinitas itu pakai dalil aku dan Bapa satu. Jadi dalilnya Oneness itu di bawah-bawah gitu loh. Jadi kutu loncat. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa 3 pribadi, bukan sifat, bukan unsur, 3 pribadi God yang berbeda, tidak bercampur, tiap mereka seutuhnya God, namun ketiganya satu hakikat. Modalisme hancur dengan yang pertama, prinsip yang pertama, God is 3 person. Lalu Arius hancur dengan prinsip yang kedua, setiap person adalah God seutuhnya. Tetapi Triteis tidak berhasil dihancurkan oleh Trinitas. Justru Trinitas ini adalah Triteis. Dan sampai hari ini hanya 2 cara untuk menyatakan Triteisme itu bidat. Yang pertama, Muslims. Kalian itu strawman. Ya, Muslim, kalian itu strawman. Tidak ada Kristen yang mengimani Triteisme. Betul, karena kalian tidak mau jujur atas doktrin itu. Cara kedua, Trinitas bercorak Triteis, tapi membidatkan Triteis gitu. Itu cara yang paling efektif untuk membidatkan untuk membela tuduhan Triteisme. Karena apa? Karena kalau sudah dibidatkan Triteisme itu bidat, maka orang kemudian tidak berpikir bahwa ini adalah Triteisme. Saya kira demikian, Pak. Makasih.
Oke, Oh, luar terima biasa kasih nih. Bang Bonar Marasi nih. Kalau udah ini buat Deki ya. Jadi kalau mau debat Triteis sama Triteos ya, ini yang saya tangkap nih dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Bonar, terus juga tadi oleh Bang Hafiz, Mas Mas Antonius, dan tadi juga saya sering menambahkan perlu kejujuran berarti ya Bang Bonar ya. Setuju nggak Bang Bonar? Sebelum berdebat Iya. perlu jujur dulu. harus jujur dan tidak perlu malu terhadap keimanan kita. Aku Muslim, ya aku tidak malu kalau mengatakan bahwa Allah itu esa, satu, unik, tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Aku tidak malu untuk mengatakan bahwa berbuat baik itu adalah penebus kesalahanku dan bukan Tuhan yang harus bunuh-bunuhan untuk menebus kesalahanku. Aku nggak perlu malu. Lanjut, Bang. Nah, betul sekali itu ya. Jadi harus kejujuran ya. Jangan cuma bisanya kalau udah kepepet ya. Muslims, kalian strawmans gitu kan. Kalian strawman. Muslims. Nanti kalau udah kepepet lagi campur Kalau enggak ngina-ngina itu. Iya, benar Bang Hafid. Kalau enggak udah agak emosi sedikit, Muslims, kalian itu goblok. Udah cuma itu gitu. Goblok. Bisa cuma itu. Aduh, Muslims, Anda itu goblok. Kalau enggak, andalannya Deki. Kalau enggak dongeng katanya. Iya, kalau enggak gini Deki ini. Ketika dia pengen menghadirkan kesan kepada para simpatisan fanatiknya, ketika dia mau menjawab sebuah hal, dia akan melempar cari remisan. Karena kenapa? Ketika misalkan dia bilang nih, oh kitab Biblos ini begini-begini, dia lempar, serang Al-Qur'annya, tapi nggak dijawab deh. Permasalahan Biblos ini nggak dijawab gitu. Jadi dia cari remisan gitu kan. Ya kan kayak ini kan Moreh, waktu menjelaskan masalah permasalahan Markus 2 Markus ayat 23 dengan 1 Samuel itu 26 ya. beliau sendiri kan ini memang sengaja mengalihkan topik gitu loh agaknya. Iya. Nah, apa ya untuk menutupi ketidakmampuan mencari jawaban itu gitu loh. Seperti halnya pada buku beliau ya. Ini saya bersikap objektif aja ya. Termasuk apa yang dipaparkan di buku beliau yang sudah kita punya kan juga karena bukunya berjudul tentang eksegesis, malah yang bab 5 bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Bible itu bisa dipercaya tidak dipaparkan gitu loh. Iya, malah dilebur di bab-bab lain. Kan ini kan ya apa ya? Itu kan berarti disamarkan kan dengan kata lain sebenarnya kan. Betul. Ya mungkin kalau saya mau pinjam kata-katanya Pak RG ya, Rocky Gerung. Deki Dunguks, udah itu. Nah, gini. Mungkin kalau saya pinjam kata-katanya Pak Deki ya, mungkin kalau pada saat Bang Antonius tidak menemukan jawabannya itu, nanti saya pinjam gitu kan. Bang Antonius, Anda itu strongmans gitu. Ya, oke deh. Tadi kita anulir ya tadi ya apa namanya closing statementnya Bang Hafid. Jadi nanti Bang Hafid harus closing statement lagi kita anulir gitu karena kita perpanjang. Nah, sebentar sebelum ke Bang Bonar saya serahkan lagi ke Bang Hafid untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bang Hafid tafadhol. Iya, mungkin nggak ada lagi mungkin ya. Iya, cuma yang tadi itu yang iya. Sebelum ke Bang Hafid, sebelum di closing statement, saya satu lagi Bang Rizky mohon izin. Boleh. Iya. Salah satu cara selamat ya dari Trinitarian untuk mengelak dari Triteisme itu adalah mereka bilang begini. Trinitas itu bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Ini adalah cara yang sangat populer untuk mengelak dari Triteisme. Pertanyaannya begini, kita tanya, oke, Trinitas bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Oke, saya terima. Lalu saya tanya, lalu bagaimana Trinitas itu? Dia akan jawab 3 dalam 1. Dia tetap jawab berapa dalam berapa. Berarti tentang keberapaan juga kan gitu kan. Jadi sekali lagi Pak Deki, Trinitas itu bukan tentang keberapaan tapi tentang kebagaimanaan. Betul. Tapi kalau saya tanya begini Pak Deki, wahai Pak Deki, bagaimanakah Tuhan yang Trinitas itu? Bapak pasti menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan berapa dalam berapa, yaitu 3, berapa yang pertama, dalam 1, berapa yang kedua. Begitu, matur nuwun.
Oke, saya wakili Deki aja ya buat jawab Bang Bonar. Muslims, kalian strawman. Dah. Jawabannya kayak gitu. Apa Sueb? Kamu udah open mic. Kamu strawman. Oke, Bang Pada Hafid, saat silakan Bang sama Antonius dong. sudah ketemu jawabannya di buku Kalau itu saya karena Bang Antonius strongman. kalau saya strawberry saya. Strawberry. Pak Reski tak Iya, tentang Bang. harusnya gini loh Pak Reski. Kalau Siap-siap Bang Bonar, Trinitas, gimana? kalau Trinitas itu bukan triteisme, harusnya dia kasih dalil yang majlab bahwa Trinitas itu bukan 3 pribadi. Tapi kalau dia pakai dalil aku dan Bapa satu supaya tidak triteis, itu dia berarti jadi seperti Oneness, sama seperti Pak Muriwali. Pak Muriwali ini juga reform ya. Iya. Lalu kemudian dalam rangka mengelak Trinitas, dia bilang, Trinitas itu sama seperti manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh, kan gitu. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh, 3 dalam 1. Tapi pertanyaannya kan begini, berarti Tuhannya dulu satu, yaitu satu pribadi, yaitu Bapa, lalu kemudian ada yang keluar satu-satu, jiwanya keluar, menjelma menjadi Bapa yang lain, atau menjelma menjadi God yang lain di sebelahnya. Lalu rohnya menjelma menjadi God yang lain di sebelahnya. Implikasinya apa? Implikasinya Bapak itu udah nggak punya tubuh, nggak punya roh lagi, karena sudah menjelma menjadi God yang berikutnya, God kedua dan ketiga. Dan inilah juga yang dibawa oleh Pak Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena ini agak berbahaya bagi bagi keislaman, ya, bagi Islam. Kenapa? Karena dia seluman-seluman selamat gitu. Dia seluman-seluman selamat, artinya dia cari posisi aman supaya kemudian dia tidak dianggap sebagai sebuah pagan, tapi dia dianggap sebagai agama samawi juga. Dia pakai ilmu teologi kalam, bahwa Bang Rizky itu punya kemampuan berpikir, dan kemudian punya roh, dan kemudian punya tubuh. Itu kan satu Rizky gitu. Pak Bambang Nursena bilang gitu. Tapi kan implikasinya adalah bahwa tubuhnya Bang Rizky itu sudah tidak lagi manusia seutuhnya pada saat kemampuan berpikirnya Bang Rizky, dan kemudian jiwanya Bang Rizky sudah tidak ada bersama Bang Rizky lagi, kan gitu. Padahal menurut kita itu ketiganya itu fully God, God seutuhnya, berbeda, tidak bercampur, tapi satu hakikat gitu. Ini kan sebenarnya bermasalah besar, ya, karena. Bentar, Bang Bonar, saya mau nanya. Berarti kalau fully God berarti itu absolut dong berarti kan? Iya, absolut, sama seperti Bapa, fully God gitu, sama seperti Bapa. Jadi salah satu yang dilawan oleh Trinitas adalah Arius yang menganggap bahwa anak itu tidak fully God, ya, homoiousios, cuman mirip God gitu. Itu maksudnya. Lanjut. Wah, mantap nih. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Bang Hafid. Langsung Bang Hafid, tafadol Bang Hafid. Bang Hafid masih di mute. Iya, halo. Iya, Bang Bonar kayaknya menguasai sekali tentang Trinitas dan corak-coraknya. Kita juga mesti belajar ini ya. Kalau enggak ini bisa apa ya? Kadang ini ya, kadang betul yang diceritakan tadi, yang dijelaskan tadi itu. Oknum saudara kita yang sebelah ini sering berusaha membuat narasi bahwasanya konsep teologi yang mereka imani itu sama seperti yang kita imani gitu. Padahal jauh sekali gitu ya. Seperti yang tadi juga saya katakan gitu ya. Kalau mereka tuh selalu mengatakan begini. Perbedaan kami, firman menjadi daging itu sama seperti kalian di Islam yang memperdebatkan antara apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak gitu. Padahal kita itu udah dapat titik temu. Baik itu orang yang mengakui kalamullah itu sebagai firman, bukan makhluk, atau yang mengakui sebagai makhluk, tetap seluruh umat Islam, ijma'ul ulama, seluruh umat Islam, bahkan sekte Ahmadiyah sekalipun,
mereka tetap menyembah Allah dan tidak pernah menyembah yang namanya Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau seandainya dulu ini sempat dibahas sama Pak Deki, makanya saya coba ulas lagi gitu ya. Kalau seandainya Pak Deki konsisten mengatakan bahwasanya firman yang menjadi kitab suci itu adalah satu esensi dengan Tuhan, berani nggak Pak Deki itu menyembah Torah? Torah itu juga firman Tuhan yang menjadi kitab suci. Buktinya tidak gitu. Nah, kembali ke topik tadi. Di Islam, itu kita telah menemukan satu titik temu, yaitu seluruh umat Islam, tidak ada satupun yang menyembah Al-Quran. Tetap menyembah Allah. Allah Al-Wahid. Sementara di internal kekristenan, apakah ada yang menyembah Yesus? Ada. Yang tidak menyembah Yesus? Ada. Yang tidak mengakui eksistensi Bapa Roh Kudus, hanya mengklaim bahwa semua itu adalah Yesus? Ada gitu. Jadi sampai sekarang belum selesai gitu. Sementara Islam itu udah selesai gitu. Masalah konsep ketuhanan selesai. Mu'tazilah, Jabariyah, semua tetap menyembah Allah yang satu gitu. Ya mungkin itu mungkin Bang More Rezeki. Oke, terima kasih Bang Hafid. Nah, langsung saya serahkan lagi sama yang memberikan materi terakhir Bang Bonar untuk closing statement. Silakan Bang Bonar Tafadol. Iya, terima kasih closing statement ya. Jadi saya kira teman-teman Kristen, bukan hanya Pak Deki ya, semualah teman-teman Kristen yang bergereja Trinitas sangat baik kalau kemudian teman-teman Kristen itu mempelajari Trinitas itu dengan baik dan benar gitu. Dan kemudian jangan berusaha menyembunyikan apapun, jujur aja gitu, bahwa Trinitas itu memang triteis. Memang ada dua ajaran yang berhasil dikalahkan oleh Trinitas ya. Yang pertama modalisme berhasil dikalahkan karena di Trinitas itu Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Lalu kemudian ajaran Arius juga berhasil dikalahkan ya. Karena apa? Karena Bapa adalah God seutuhnya, Anak adalah God seutuhnya, dan Roh Kudus juga God seutuhnya. Tetapi triteisme itu tidak berhasil dikalahkan oleh Trinitas. Justru Trinitas itu semakin nampak triteismenya. Dan sampai hari ini saya masih punya dua sumber, dua pendapat, dua cara untuk membantah triteisme yang ada di Trinitas. Yang pertama, Muslim. Kalian itu strawman kepada kami. Ya, betul, karena kalian tidak mau jujur. Maka kemudian kalian bilang strawman. Yang kedua, cara yang paling efektif untuk mengatakan, untuk menolak bahwa Trinitas bukan triteisme adalah dengan cara membidatkan triteisme. Jadi sebenarnya triteisme, triteos, Bang Jody, itu sebenarnya mirip ya dengan kalian. Bedanya Pak Jody itu triteos subordinar, beda, tidak fully God ketiganya. Sedangkan bagi teman-teman Trinitas itu ketiga pribadi itu fully God. Jadi jangan sampai ada punya pikiran bahwa Yesus itu hanya God bawahan atau setengah God. Tidak. Di dalam Trinitas itu ketiganya itu adalah fully God, seutuhnya God. Itu sama seperti Bapa, yaitu setara dengan Bapa. Terakhir, bila teman-teman ingin ya tidak menuhankan Yesus, maka pindahlah soteriologinya dari soteriologi salib ke soteriologi hukum terutama. Karena apa? Karena dengan hukum terutama, Anda, Kristen-Kristen, tidak perlu mentuhankan Yesus, tapi mengikuti apa yang persis dikatakan oleh Yesus, yaitu dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan cara tidak membatalkan hukum Taurat, tapi justru mengikutinya. Yang ketiga, menjadikan perlombaan berbuat baik, perlombaan beramal saleh sebagai penebus dosa kita. Bukan Tuhan yang harus turun ke bumi, mati dibunuh untuk jadi penebus kita, bukan. Jadi kalau teman-teman Kristen ingin kembali ke ajaran Yesus, ikutilah soteriologi hukum terutama, otomatis Yesus tidak perlu jadi Tuhan, karena Yesus memang mengatakan bahwa pengutusnya adalah satu-satunya God yang benar di Yohanes 17:3, Godku dan Godmu di Yohanes 20:17, Tuhan langit dan bumi di Matius 11:5, yaitu Tuhan yang Esa.
Esa menurut paradigma, menurut sudut pandang orang Yahudi, yaitu satu unik, tiada tara, tiada serupa, tiada yang sama. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Ya, sedikit Bang More, sedikit Ya, 1 silakan, menit silakan ya. Bang Hafid. Iya, Silakan. melengkapi yang disampaikan Bang Bonar tadi ya. Iya betul itu ya. Itu ehad itu mungkin satu rumpun dengan bahasa Arab. Mungkin More Reski pernah buka dulu ya beberapa kesempatan yang di kesempatan yang lalu itu ya. Itu makna wahid, ahad. Itu tidak bisa dimaknai satu kesatuan. Bahkan tauhid itu ada yang mengatakan tauhid itu satu kesatuan ya. Itu pemaparannya Pak Bambang Dursena kalau saya nggak salah pernah lihat videonya. Nah, di dalam kamus Al-Munjid fil Lugha wal A'lam itu karya Louis Ma'luf Al-Yasuhi. Itu secara gamblang beliau mengatakan makna tauhid itu adalah menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan. Itu bisa di cross check. Jadi wahid, ahad itu adalah satu mutlak, bukan satu kesatuan. Kalau satu kesatuan dalam bahasa Arab, diksi yang digunakan adalah ittihad. Makanya Uni Emirat Arab itu namanya itu Ittihad Al-Arabiyah Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Ya, Al-Muttahidah itu isim fa'il dari kata ittahada, ittihad. Nah, jadi salah itu kalau ada yang mengatakan tauhid itu satu kesatuan. Tidak, secara leksikal itu salah. Ya mungkin itu More. Oke, terima kasih Bang Hafid atas tambahannya, mantap ini malam kali ini nih. Langsung kepada Mas Suaib. Tafadhol Mas Suaib. Oke, suara saya udah ada? Ada Mas Suaib. Nah, jadi gitu, Pak Deki ya. Anda itu sebetulnya perlu jujur, ya. Aduh lucu. Karena kalau misalkan triteos ya ngapain juga gitu kan. Orang nggak bakal marah, orang nggak bakal tersinggung gitu, ya kan. Buktinya Pak Jody aja pada saat kan waktu itu mungkin Bang Bonar sempat nonton kali ya waktu kita live di channel Om Valen itu kan. Itu Pak Jody itu secara jujur loh. Mengakui bahwa dia itu menyembah kepada 3 eksistensi. Ya kan? Nah, kalau jujur seperti itu kan enak gitu kan. Orang gak perlu menginterogasi gitu kan. Jadi gitu. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu strong man gitu. Oke, itu aja More. Tadi saya rasa udah cukup kok. Siap. Nah, langsung kepada Mas Antonius. Ya, Mas Antonius penutupan. Tafadhol Mas Antonius. Terima kasih More atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya pribadi begini, seandainya ya Pak Deki itu masih menganut pemahaman Calvinis, ya tentu agak aneh ketika harus memperdebatkan dogmatika ketuhanan ya di antara Pak Deki dengan Pak siapa tadi namanya, kok dilupa lagi saya. Nah itulah pokoknya lah. Nah itu Pak Jody. Bukan Pak Jody. Yang dari ini gereja GBIP atau apa gitu, saya lupa namanya. KBPI. GBIA. Oh GPIA ya, GPIA. Nah Iya. itu tentu nanti jadinya apa ya? Tidak akan ada konklusi atau malah jadinya saling menguatkan kan begitu. Ya itu aja sih kalau dari saya. Dan tentu ini karena konsep ini sudah 2000 tahun dan agaknya belum finish. Bisa dibuktikan ya karena kadangkala beda denom itu bisa beda konsep ketuhanan. Tentu ini menandakan bahwa konsep ketuhanan sendiri belum selesai sampai saat ini gitu loh. Nah agaknya ini perlu diselesaikan bersama-sama kan begitu. Kalau dari saya sih. Terima kasih More. Oke, terima kasih Mas Antonius. Terima kasih juga Bang Bonara Marasi, dan juga Bang Hafiz dan Mas Sueb. Ya, saya juga mewakili kawan-kawan yang ada di atas ini ya. Memohon maaf jika ada salah-salah kata karena kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ikhwan Filah yang menyaksikan obrolan-obrolan kita. Semoga mendapat faedah dari apa yang kita
obrolkan pada malam kali ini. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.